Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi bagi Bapak Ibu semua, dan selamat kita memperingati hari Pentakosta. Kita percaya bahwa Yesus yang sudah bangkit dan dia sudah naik ke surga menyiapkan tempat bagi kita. Tetapi dia tidak meninggalkan kita yatim piatu, tapi dia memberikan kita penolong, yaitu Roh Kudus. Dan biarlah kita selalu menghargai akan kehadiran Roh Kudus yang sudah berdiam di dalam kehidupan kita. Hari ini biarlah sama-sama kita mau kembali lagi beribadah, memuliakan Tuhan, dan kita percaya bahwa pujian penyembahan kita akan berikan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Puji Tuhan, mari kita bersatu hati berdoa untuk membuka ibadah kita pada hari ini. Bapa di surga, mengucap syukur kembali untuk semua kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan, kuasa salib-Mu yang telah memberikan kami keselamatan yang kekal, dan biarlah kehidupan kami senantiasa menjadi kehidupan yang menyenangkan akan hati Tuhan. Bahkan terima kasih untuk Tuhan jaminan yang telah Kau berikan buat kami, yaitu penolong bagi kehidupan kami, yaitu kuasa Roh Kudus, pribadi Roh Kudus yang telah ada dalam kehidupan kami. Biarlah selalu menuntun kehidupan kami setiap hari, dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan. Biarlah kehidupan kami boleh menjadi berkat dan mencerminkan akan kasih Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami rindu kembali lagi mau beribadah, bertemu dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Biarlah Engkau berkenan akan ibadah kami hari ini, dan biarlah kami boleh menikmati akan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati Engkau, dan kami mengalami kepuasan dalam hadirat Tuhan. Kami mengalami kekuatan yang baru karena Roh Kudus ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Diserahkan ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah semua berjalan sesuai dengan pimpinan kuasa Roh Kudus. Kami akan buka ibadah kami pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mau rasakan akan kasih Tuhan, mau rasakan akan kuasa Roh Kudus itu mengalir dalam setiap hati kita. Setiap hati yang rindu dan haus akan Engkau Tuhan, mengalirlah kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami percaya ada mujizat akan terjadi dimanapun kami berada hari ini. Kami yakin kuasa Roh Kudus-Mu akan menyatakan mujizat-Mu Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Puji Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Kasih-Mu
mujizat Tuhan hari ini, sehingga ibadah kami hari ini tidak sia-sia Tuhan. Dan kami percaya kuasa Roh Kudus yang menjadi penolong kami telah dicurahkan dan telah memenuhi dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, karena Roh Kudus menghibur dan penolong, itulah kekuatan kami Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Mujizat-Mu terjadi Tuhan. Kami buka hati bagi Engkau Tuhan. Jamahlah kami Roh Kudus, jamahlah kami Roh Kudus. Kami perlu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Katakan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita percaya kalau Roh Tuhan bekerja dalam hati kita, maka ada sukacita yang melimpah yang dikerjakan oleh Roh Kudus untuk kita melayani Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, biarlah firman Tuhan berkata, apapun yang kita kerjakan, biarlah kita kerjakan itu untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Mari nyanyikan pujian ini. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai
Kekuatan yang dari Tuhan kita akan nikmati karena kekuatan dari Roh Kudus yang memberikan kita selalu kesukaan. Puji Tuhan. Mari kita akan dengan penuh sukacita terima firman Tuhan dan kita nyanyikan pujian yang berkata, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Karena kami menyadari bahwa tanpa kekuatan Roh Kudus kami tidak akan mampu berjalan sendiri di tengah-tengah situasi dunia hari-hari ini yang semakin hari semakin tidak menentu. Mungkin ada perubahan-perubahan yang membuat kita takut, situasi-situasi ekonomi yang berubah. Mungkin ada hal-hal yang akan membuat kita khawatir. Tetapi percayalah, hanya dengan kekuatan dari Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk terus bersuka cita di dalam Tuhan, terus kuat di dalam Tuhan, menjalani hari-hari kita. Haleluya. Sama-sama katakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu.
kami kemenangan. Hari ini Tuhan, kami percaya ada kemenangan yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Ada hati-hati yang telah diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus. Ada mata-mata yang telah dicelikkan oleh kuasa Roh Kudus. Dan kami percaya kami semua akan diubahkan oleh kuasa Roh Kudus dan kuasa firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk kemenangan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Terima kasih untuk pemulihan yang Kau beri buat kami. Terima kasih untuk kekuatan baru, untuk sukacita yang melimpah yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus ketika kami ada di dalam hadirat-Mu. Terima kasih untuk lawatan-Mu Roh Kudus. Terima kasih untuk jamahan-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami telah siapkan hati kami, tanah hati kami yang terbaik untuk ditaburi oleh benih-benih firman-Mu. Mari Tuhan pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu, sehingga dia boleh menyampaikan suara Injil kebenaran sesuai dengan kehendak dan mau-Mu. Berfirmanlah bagi kami semua, dan kami siap untuk dengar dan lakukan semua perintah dan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan sangat baik buat kita. Penyertaan-Nya sempurna, kebaikan-Nya selalu Dia limpahkan dalam hidup kita. Kita boleh melewati hari demi hari sampai hari ini. Itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Saya mengucapkan selamat Hari Pentakosta. Hari ini kita merayakan dan mengingat hari pencurahan Roh Kudus. Murid-murid menerima anugerah pencurahan Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan. Dan dengan itu mereka tampil dengan berani melayani Tuhan, mengabarkan Injil, menyampaikan kabar keselamatan kepada semua bangsa. Saudara dan saya juga dipenuhi Roh Kudus dan kita dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan dan menjangkau jiwa-jiwa. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema berani karena Roh Kudus. Saudara dan saya, apapun situasi yang kita alami, oleh karena Roh Kudus, kita berani menghadapi semuanya. Sekalipun ada tantangan, ada persoalan, atau ada hal-hal yang membuat kita takut, kita tidak dikuasai dan tidak ditundukkan oleh ketakutan, tapi kita berani karena Roh Kudus. Nats Alkitab kita terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-14 sampai 24, kemudian lompat ke ayat 38 sampai 40. Kita tidak membaca semua ayat dalam perikop ini karena kita akan fokus kepada beberapa hal saja. Mari kita baca, saya akan baca buat saudara dan saudara juga dapat baca ayat ini bersama-sama. Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 24 dan ayat 38 sampai 40. Tertulis demikian. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap." Ayat selanjutnya, ayat 20.
matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Kita lompat ke ayat yang ke-38 sampai 40. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita yang membaca dan yang mendengar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kisah tentang seorang misionaris perempuan yang kemudian menjadi seorang ibu. Dia mempunyai seorang anak, dan sebagai misionaris, ia sangat diliputi oleh ketakutan terhadap orang-orang di sekitarnya dan juga situasi yang ia hadapi. Suatu kali ia bercakap-cakap atau ngobrol dengan anaknya yang masih kecil. Anaknya bertanya-tanya tentang situasi dunia, dan ibunya menjelaskan bagaimana keadaan negara-negara di dunia ini sebagian mengalami konflik dan peperangan, dan situasi itu tidaklah aman. Anaknya mendengar itu justru berkata, "Ayo kita ke sana, Ma." Dan Mama menyampaikan Injil supaya orang-orang mendengar kabar tentang Tuhan Yesus. Mendengar perkataan anaknya, ibu ini seperti merasakan suatu teguran yang dari Tuhan. Dia sadar bahwa selama ini ia begitu takut. Ia begitu cemas dengan keadaannya, takut dengan keamanan dirinya. Padahal seharusnya sebagai seorang misionaris yang telah mempersembahkan diri untuk Tuhan, ia tidak takut dengan keadaan apapun, dan dengan rela hati melayani Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua secara manusia punya rasa takut. Rasa takut punya manfaat yang positif buat kita. Tapi kalau kita dikuasai oleh ketakutan, itu tidaklah baik. Dalam kaitan dengan keselamatan, dalam kaitan dengan amanat agung, kita sebagai orang-orang percaya tidak boleh takut untuk menyampaikan kabar Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Kita tidak boleh takut untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada orang-orang yang belum percaya. Kita perhatikan dalam ayat-ayat yang baru saja kita baca ini. Konteks dari ayat ini adalah peristiwa yang terjadi pada saat Hari Raya Pentakosta yang diadakan di kota Yerusalem. Pada saat itu ada banyak orang dari berbagai bangsa yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Hari Pentakosta. Apa itu Hari Pentakosta? Hari Pentakosta dalam konteks bangsa Israel pada waktu itu adalah suatu hari raya untuk mengingat dan merayakan tentang turunnya 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Dan bukan secara kebetulan pada hari raya Pentakosta ini terjadi pencurahan Roh Kudus. Tuhan memberikan suatu makna yang baru untuk kita, orang-orang percaya, bahwa Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta merupakan manifestasi dari apa yang digambarkan sebelumnya, yaitu
turunnya 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Kita perhatikan di sini saudara, ketika pencurahan Roh Kudus itu terjadi, murid-murid dan juga orang-orang lain yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan mereka berbicara dengan bahasa-bahasa baru. Dan apa yang mereka katakan didengar oleh orang-orang yang sedang merayakan Pentakosta di Yerusalem itu. Mereka mendengar bahasa-bahasa mereka sendiri dan mereka takjub dengan apa yang terjadi. Dan dalam keadaan yang demikian, Petrus tampil ke depan. Dia bangkit berdiri dan menyampaikan apa yang ditaruhkan oleh Roh Kudus di dalam hatinya dan dalam pikirannya kepada orang-orang yang ada di sana pada waktu itu. Setelah khotbah dari Petrus, ada 3.000 orang langsung bertobat dan mereka minta dibaptis. Betapa luar biasa karya dan kuasa Roh Kudus yang bekerja pada waktu itu. Kuasa dan karya Roh Kudus itu juga terjadi, masih bekerja saat ini. Dari ayat-ayat ini saudara kita akan belajar tentang 3 keberanian karena Roh Kudus. Yang pertama adalah keberanian untuk berbicara tentang Kristus. Kita perhatikan di ayat yang ke-14. Di situ tertulis, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Di ayat-ayat yang selanjutnya Petrus menjelaskan tentang Mesias, tentang Juru Selamat yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah mati sebagai korban penebusan, dan hanya dengan percaya kepadanya setiap orang dapat diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus tadinya adalah orang yang seringkali gampang merasa takut. Petrus termasuk orang yang sangat responsif, tapi juga seringkali nampak sebagai orang yang bimbang. Ketika ia berjalan di atas air, angin yang menerpa tubuhnya membuat Petrus menjadi takut dan bimbang, dan ia kemudian kehilangan iman dan tenggelam. Tapi Tuhan Yesus menolong Petrus untuk tetap berdiri di atas air. Ketika Tuhan Yesus ditangkap dan diadili, Petrus menjadi satu-satunya murid yang menyangkali Tuhan Yesus. Ia merasa takut dengan situasi sekelilingnya. Tapi ketika terjadi pencurahan Roh Kudus, Petrus berubah, terjadi transformasi di dalam dirinya. Kekuatan dan kuasa Roh Kudus itu mengubahkan Petrus menjadi orang yang berani berbicara tentang Kristus. Ia yang tadinya malu untuk mengakui, sekarang dengan terang-terangan berbicara tentang Tuhan Yesus yang mulia. Dalam 2 Timotius 1 ayat 8 dikatakan, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Jangan kita merasa takut atau malu saudara untuk berbicara dan menyaksikan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang lain, kepada keluarga kita, kepada teman kantor kita, kepada teman sekolah kita. Sampaikan tentang Tuhan Yesus. Bagian kita hanya menyampaikan. Roh Kuduslah yang akan bekerja mengubahkan hati manusia. Yang kedua saudara, keberanian untuk berdiri dalam kebenaran. Di ayat yang ke-38 tertulis, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Petrus tidak lagi merasa takut untuk berdiri di atas kebenaran, untuk berada di dalam kebenaran Kristus. Ia tidak takut dengan suara mayoritas. Dia tidak takut dengan intimidasi apapun. Karena dia mengerti kebenaran itu oleh karena hikmat dari Roh Kudus yang membuatnya mengerti. Ia dengan berani berdiri di dalam kebenaran. Hari-hari ini saudara, tidak sedikit orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengaku beriman kepada Kristus, menjadi orang-orang yang takut untuk berdiri dalam kebenaran. Tidak heran ada banyak gereja yang mendukung pasangan sejenis, mendukung LGBT,
mendukung hal-hal yang tidak benar, mendukung dosa, kompromi, dan suportif dengan ketidakbenaran. Itu semua adalah sifat yang berlawanan dengan apa yang menjadi ciri karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Kalau kita dipenuhi dan dipimpin Roh Kudus, kita tidak akan takut dengan situasi dan tidak akan kompromi dengan kejahatan, tidak akan kompromi dengan dosa. Dalam 2 Timotius 4 ayat 2 dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, jangan kita menjadi tumpul terhadap dosa. Kita harus tegur dosa, kita harus tegur ketidakbenaran, dan kita harus berani menyatakan kebenaran Kristus. Kita harus berani menyatakan prinsip-prinsip, nilai-nilai moral yang benar kepada orang-orang di sekitar kita. Dan kita harus berani menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya kebenaran yang harus dipercaya dan diterima oleh semua orang. Yang ketiga, saudara, keberanian menghadapi konsekuensi. Di dalam ayat yang ke-23 dikatakan, yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Dengan mengatakan hal ini, saudara, Petrus menunjukkan keberaniannya terhadap segala konsekuensi yang mungkin terjadi atas dirinya. Ia yang dulu sangat penakut dan pengecut, tidak takut lagi dengan ancaman apapun juga. Ancaman penjara, ancaman kematian, tidak membuat Petrus takut. Ada sebuah quote yang mengatakan, "Don't be afraid to do the right thing, just because you are scared of what people will say about you. People will judge you, no matter what." Jangan kita takut, saudara, dengan respon, dengan tanggapan, dengan reaksi dari orang-orang di sekitar kita. Kita harus memiliki keberanian karena Roh Kudus. Berani menghadapi konsekuensi, berani dikucilkan, berani kehilangan jabatan, berani kehilangan proyek, berani kehilangan peluang dan kesempatan. Kita harus mengutamakan kebenaran, mengutamakan Tuhan Yesus di hidup kita. Dalam Lukas 12 ayat 4 tertulis, "Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku," ini adalah perkataan Tuhan Yesus, "janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi." Ketika saya masih kecil, tinggal di kota Makassar, kami sekeluarga adalah satu-satunya keluarga yang percaya kepada Kristus. Dan kompleks di mana kami berada dipenuhi oleh orang-orang yang beragama lain. Rumah kami, saudara, seringkali dilempari dengan kotoran manusia. Kalau mama saya menjemur handuk atau menjemur baju, kotoran manusia itu dilemparkan ke pakaian dan handuk yang dijemur oleh mama saya. Malam-malam juga mereka sering mengganggu, membuat kami merasa tidak nyaman tinggal di komunitas itu. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang demikian tidak membuat iman kami goyah. Papa dan mama saya memberikan teladan untuk tetap percaya, tidak takut tapi berani menghadapi konsekuensi apapun juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, rema buat kita dari firman Tuhan ini. Jadilah berani untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum percaya. Dimulai dari keluarga kita sendiri. Mungkin orang tuamu belum percaya, sampaikan kepada orang tuamu yang saudara kasihi. Nyatakanlah kabar keselamatan itu kepada mereka, supaya mereka mendengar dan percaya. Iman itu muncul, iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Bagaimana mereka bisa beriman kalau mereka tidak mendengar? Saudaralah yang harus menyampaikan firman kebenaran itu kepada mereka. Di sekolah, di tempat kerja, di lingkungan di mana kita berada, jadilah berani untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus. Tentu saudara, tidak selalu kita harus frontal untuk menyatakannya, tapi kita pakai hikmat Tuhan.
dan ikuti tuntunan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa dengan cara yang dikehendaki Tuhan. Kita bisa menceritakan kesaksian hidup kita. Kita bisa menyampaikan tentang perubahan yang terjadi dalam hidup kita oleh karena iman kepada Tuhan Yesus. Kalau selama ini kita merasa takut dan seringkali kompromi dengan berbagai hal yang tidak benar, mari saat ini berubah. Ikuti tuntunan Roh Kudus. Jadilah orang-orang yang berani untuk berdiri di atas kebenaran dan berani untuk berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Berani mengakui Kristus Yesus sebagai Tuhan. Apapun tantangan yang kita hadapi, apapun situasi, kesulitan, kesukaran yang akan kita hadapi, yang berpotensi untuk terjadi atas kita, jangan kita takut, saudara. Beranilah dalam menghadapi konsekuensi. Berani pikul salib dan sangkal diri, ikut Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan. Roh Kudus akan memampukan kita untuk menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus yang taat dan setia dan menjadi terang garam bagi dunia ini yang sungguh-sungguh berdampak dan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Sungguh satu anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Roh Kudus-Mu Tuhan curahkan. Kami minta saat ini penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhi kami Tuhan setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Dan ajar kami untuk tunduk, mengikuti, taat, berserah, menuruti pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Hidup dalam keberanian, berani untuk mengakui Engkau, berani untuk berbicara tentang Engkau ya Tuhan Yesus. Berani untuk berdiri di dalam kebenaran-Mu dan berani menghadapi apapun konsekuensi yang dapat terjadi karena iman kami. Kuatkan kami selalu ya Tuhan dan jadikan kami pemenang-pemenang dalam berbagai tantangan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati kami semua, penuhi kami semua dengan Roh Kudus-Mu dan pakai kami semua masing-masing sesuai dengan karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari-hari yang akan kami lalui, mulai saat ini, besok dan seterusnya, di sepanjang pekan yang akan berjalan ini. Biarlah Tuhan menyertai kami dalam segala tugas aktivitas, dalam pekerjaan, dalam pelayanan dan dalam segala hal. Biarlah Tuhan menolong kami, menjadikan kami berhasil, dan di dalam semuanya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami berdoa membawa bangsa dan negara kami Indonesia. Lawat ya Tuhan bangsa kami. Juga lawat semua bangsa di dunia ini ya Tuhan. Jamah setiap hati supaya mereka percaya kepadamu Tuhan Yesus, menerima anugerah keselamatan. Kami berdoa mohon juga lawatan Tuhan atas setiap kami yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam persoalan, agar Tuhan menjamah, memulihkan, menyembuhkan, memberikan jalan keluar, menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap rencana-rencana kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin langkah hidup kami dan membawa kami masuk dalam penggenapan rencana-Mu yang baik, yang indah dan sempurna. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama di atas segala nama, nama yang menyelamatkan, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat tangan saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera.
Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, ibadah kita secara online sudah selesai, tapi ibadah kita secara pribadi kepada Tuhan terus berlanjut karena ibadah yang sejati adalah hidup kita yang dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa dalam ibadah yang selanjutnya. Haleluya.